Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian muqaddimah tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa menghadiri satu kajian kitab tafsir yang pada malam ini kita masih dalam muqaddimah yang ketiga. Mudah-mudahan selesai pada malam ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam pengambilan riwayat yang berkenaan dengan tafsir, maka dari sebagian ulama, mereka kadang-kadang ada yang mengambil dari riwayat-riwayat pendapat-pendapat ahlul kitab, baik mereka dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang ketika mereka masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, mereka masih terbawa-bawa terhadap riwayat-riwayat Israiliyat namanya. Jadi disebut dengan apa? Riwayat Israiliyat. Dan hal ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ballighu anni walau ayatan. Ini potongan hadis. Biasanya kita sampai di situ aja gitu ya. Ballighu anni walau ayatan. Padahal hadisnya masih apa? Masih ada lagi. Ballighu anni walau ayatan wa haditsu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, sampaikanlah ballighu anni, sampaikanlah dariku walau ayatan, walaupun satu ayat. Jadi satu ayat sampaikan kepada saudara kita. Wa haditsu an bani Israila wala haraj, dan ceritakanlah tentang Bani Israel. Artinya dari riwayat apa? Dari riwayat-riwayat Bani Israel. Ceritakanlah tentang Bani Israel wala haraj, dan tidak berdosa kalau kita menceritakan tentang apa? Bani Israel. Yang dikenal dengan apa? Riwayat-riwayat Israiliyat. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, dia dengan sengaja. Jadi dia berdusta atas nama Rasulullah SAW, dan kedustaannya itu dengan sengaja. Dia mengatakan ini hadis Rasul,
ini riwayat Rasul, padahal bukan. Dan dia lakukan muta'ammidan, dengan sengaja dia berdosa. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah orang tersebut mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari api neraka. Jadi ancamannya, kalau kita menyampaikan riwayat-riwayat yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyampaikan riwayat yang bukan dari Nabi, kemudian dikatakan ini Rasul yang ngomong, ini hadis Rasul, padahal bukan, maka ancamannya adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mempersiapkan diri tempat duduknya nanti dari api neraka. Jadi kita nggak main-main tentang hadis ini. Makanya para ulama hadis, mereka menyeleksi hadis. Ada yang hadis sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Itu diseleksi mereka. Bahkan ada yang mereka buat hadis yang dikenal dengan hadis apa? Maudhu, hadis palsu. Dan itu nggak boleh. Jadi nggak sembarangan untuk menyampaikan hadis sementara kita tidak tahu riwayatnya siapa, kedudukannya apa. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, akan tetapi riwayat-riwayat hadis tentang Israiliyat, walakin hadhil ahadits al-Israiliyah, akan tetapi hadis-hadis yang berkenaan dengan Israiliyat itu disebutkan hanya untuk penyaksian saja, bukan menjadi pegangan hukum. Oh ternyata dulu pernah terjadi begini, tapi bukan menjadi apa? Pegangan hukum, sandaran hukum. Kenapa? Fa innaha ala salasati aqsam. Karena riwayat Israiliyah itu bisa 3 bagian. Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ma'alimna sihhatahu mimma biaidina mimma yashhadu lahu bisidqi fadzalika sahihun. Yang pertama, sesuatu yang kita ketahui kesohihannya, kebenarannya dalam Al-Quran, kita tahu di dalam Al-Quran itu benar. Kemudian ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam riwayat Israiliyah. Di dalam Al-Quran benar, kemudian disampaikan tentang Israiliyat akur, cocok. Maka ini adalah fadzalika sahih. Itu apa? Benar. Kenapa? Karena sesuai apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga apa yang diceritakan dalam riwayat Israiliyat. Kemudian wasani ma alimna kadzibuhu mimma indana mimma yukhalifuhu. Yang kedua, bisa jadi sesuatu yang boleh kita dustakan ketika dia berselisihan dengan Al-Quran. Ternyata bertentangan dengan Al-Quran, boleh. Dan yang ketiga, ma huwa sukut anhu la man min hadzal qubail wala min hadzal qubail. Yang kedua, kita diam. Kita tidak mendustakannya, tapi juga kita tidak membenarkannya. Jadi kalau sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, ternyata itu boleh kita terima. Hadis riwayat apa? Israiliyat. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita diam. Dan ini yang disebutkan ketika datang riwayat Israiliyat, maka kata Rasulullah, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan langsung Anda benarkan, jangan juga langsung Anda dustakan. Enggak percaya nih, jangan langsung. Lihat dulu. Tapi ternyata bertentangan, boleh kita dustakan. Tapi ternyata kita nggak tahu sama sekali, diam aja. As-sukut disebutkan oleh para ulama. Kita diam aja. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, seperti kalau kita lihat ikhtilaful ulama, para ulama mengambil dari kalangan ahlul kitab, maka terjadilah perselisihan tentang umpamanya mereka mengambil nama-nama ashabul kahfi. Nama-namanya siapa tuh disebutkan? Itu kan Israiliyat. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Ya, di dalam Al-Quran juga tidak dijelaskan. Rasulullah juga tidak pernah menyampaikan tentang namanya satu persatu. Tapi ternyata pada itu apa? Disebutkan bagaimana warna anjingnya, bagaimana jumlahnya, itu apa? Disebutkan. Sehingga terjadi persisihan. Dan itu kita diam aja mendingan. Kita apa? Diam saja. Kadang juga tongkat Nabi Musa, dari pohon apa sih tongkat Nabi Musa nih? Gitu. Itu Israiliyat kadang ada biasanya seperti itu.
Atau juga disebutkan lagi nama-nama burung yang dipotong-potong, dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim lalu disatukan lagi agar Nabi Ibrahim bisa melihat bagaimana burung itu hidup lagi. Nama-nama burung. Nah, itu apa? Disebutkan. Atau sapi. Sapinya yang gimana nih? Gitu. Dan itu apa? Disebutkan oleh riwayat Israiliyat. Nah, ini yang disebutkan apa? Riwayat Israiliyat. Namun fa in sahhaha ghairus sahih amidan faqad ta'ammadal kadhiba. Nah, ini hati-hati. Jika riwayat itu benar, ghairus sahih ternyata tidak dibenarkan, maka sungguh dengan sengaja dia tidak benarkan, padahal riwayat itu apa? Sahih, faqad ta'ammadal kadhib. Sungguh dia sudah sengaja berbohong, mendustakan riwayat tersebut. Padahal itu sahih, tapi dia tidak sahihkan. Kemudian kemarin kita sudah bahas tentang yang dimana penjelasan tentang tafsir. Yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Jadi tafsir Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Fa in lam tajid, kalau enggak didapatkan tafsir Quran dengan Quran, maka tafsirul Quran bis sunnah. Itu yang kemarin. Maka kembalikan tafsir Quran dengan as-sunnah, hadis. Kalau enggak terdapat juga tafsir Quran dengan hadis, maka tafsirul Quran bi riwayatus sahabah, bi athar sahabah. Pendapat-pendapat para sahabat. Nah, di sini fa in lam tajid tafsir fil Qur'ani wala fis sunnati wala wajadtahu 'anis sahabah. Jika tidak didapati tafsir di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an tidak menjelaskan Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian tidak juga dijelaskan dengan as-sunnah, hadis tidak menjelaskan. Wala wajadtahu 'anis sahabah, dan juga kita tidak mendapatkan penafsiran dari para sahabat. Faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Maka hendaklah kita kembalikan kebanyakan dari para a'immah, para ulama, mereka kembalikan kepada pendapat tafsir at-tabi'in. Jadi tafsirnya para tabi'in. Kenapa tabi'in juga diberikan wewenang untuk kita boleh mengambil tafsir dari mereka? Karena tabi'in adalah orang yang belajar dari sahabat. Yang sahabat ini orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Langsung Rasulullah SAW yang menyampaikan dan menjelaskan. Maka kita diberikan apa? Kembali kepada aqwalit tabi'in, pendapat-pendapat dari para tabi'in. Karena disebutkan khairu qarni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa sahabat, masa Rasulullah dan masa sahabat. Itu satu, masa Rasulullah dengan masa sahabat apa? Satu. Kenapa? Karena ketika Rasulullah masih hidup, maka sahabat apa? Mereka banyak hidup kan? Jadi Rasulullah apa? Hidup di zaman sahabat. Jadi khairul qarni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku dan masa sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah itu, yaitu masa tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Ini yang disebut masa ulama-ulama salafus soleh, salafus ummah, yaitu 3 generasi setelah Rasulullah SAW, masa sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Mereka adalah yang dikenal dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan apa? Rasulullah menyebut dengan masa keemasan. Masa di mana mereka betul-betul mengambil langsung dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Itu masa tabi'in, masa sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Makanya ketika seseorang tidak mendapatkan dalam Al-Quran, hadis, atau sahabat, maka kembalikan kepada masa pendapat aqwal tabi'in, pendapat ulama-ulama tabi'in. Siapa mereka? Seperti Mujahid, Mujahid bin Jubair, dia adalah disebutkan oleh para ulama, dia pentolannya ulama tafsir dari kalangan tabi'in.
Kalau dari kalangan sahabat itu apa? Kemarin Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi kalau dari tabi'in, Mujahid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, tentang Mujahid, di mana Mujahid mengatakan, Aradtus suhufa atau Aradtul mushafa ala Ibni Abbasi thalatha uradatin. Disebutkan aku mengambil belajar dari Al-Quran dari Ibnu Abbas ya, jadi mengambil belajar ilmu Al-Quran dari sahabat ya, thalatha uradatin dengan 3 tahapan. Dengan 3 apa? Tahapan, kata Mujahid. Dari mulai Fatihah awal sampai penutupan. Dari mulai Fatihah Al-Quran itu dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Kemudian sampai penutup yaitu surat An-Nas gitu. Dan saya berhenti dalam setiap satu ayat. Setiap ayat itu saya berhenti dan bertanya. Jadi setiap satu ayat bertanya langsung kepada Ibnu Abbas. Dan kita tahu bagaimana Ibnu Abbas itu dikenal dengan Bahrul Ulum, orang yang memiliki lautan ilmu, Hibrul Bahar, tinta ilmu, ya, tinta lautan. Itu apa? Ibnu Abbas. Makanya dia dikenal dengan Turjumanul Quran. Juru bicaranya Al-Quran itu apa? Ibnu Abbas. Karena dia mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Jadi dalam setiap ayat itu wa as'aluhu anha, aku bertanya tentang satu ayat itu kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Jadi gurunya langsung Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat. Ibnu Abbas itu apa? Sahabat. Makanya para ulama banyak mereka mengambil riwayat setelah Ibnu Abbas. Kalau nggak didapat dari para sahabat, dia mengambil dari Mujahid. Dari apa? Mujahid. Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah riwayat, ra'aitu Mujahid sa'ala Ibnu Abbas an tafsiril Quran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dalam riwayat Abu Mulaikah, aku pernah melihat Mujahid, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, gurunya, tentang tafsir Quran, dan dia membawa tulisan. Jadi Ibnu Abbas apa? Mujahid bisa nulis juga dia. Sehingga apa? Dia tanya tentang apa? Tafsir Quran, dan dia membawa apa? Buku tulisannya. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas, uktub, tulislah. Hatta sa'alahu an tafsir kula. Sampai Ibnu Abbas bertanya tentang apa? Sampai Mujahid bertanya tentang tafsir semuanya kepada Ibnu Abbas. Jadi begitulah ulama-ulama kita, mereka betul-betul mendalami Al-Quran, karena memang mereka belajar tafsir, betul-betul belajar, bukan sambilan gitu. Memang betul-betul mereka mendalami gitu. Itu apa? Para ulama tafsir. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan lagi dalam pendapat Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama mengatakan apa? Beliau mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Apabila datang kepadamu tafsir yang diriwayatkan oleh Mujahid, fahasbuka, cukup bagimu. Atau cukup, nggak perlu lagi cari yang lain, cukup. Kenapa? Karena Mujahid termasuk ulama tafsir dari kalangan tabi'in yang langsung mereka apa? Yang langsung Mujahid itu mendapatkan ilmu dari Ibnu Abbas, gurunya. Jangan sekalian rahimakumullah. Nah, ini yang disebut dengan tafsir bil ma'tsur kemarin. Tafsir bil ma'tsur. Apa itu kemarin? Pertama, tafsirul Quran bil Quran. Namanya tafsir bil ma'tsur atau bil mankul. Ada riwayatnya. Ma'tsur itu apa? Riwayat. Tafsirul Quran bil Quran. Yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah. Tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, pendapat para sahabat. Kemudian tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in, pendapat tabi'in. Nah, yang tidak dibolehkan di sini adalah oleh para ulama ammal Quran bi ra'yihi. Adapun tafsir Quran, wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haramun. Ini. Adapun tafsir Quran
berdasarkan semata-mata karena akal dengan otaknya saja tanpa berdasarkan riwayat-riwayat hadis, dia cuman otak-atik Quran dengan apa? Ataknya saja. Makanya disebut tafsir bil ma'kul, akal, ma'kul dari kata-kata aklun, atau tafsir bil ra'yi. Ini yang kedua nih. Yang pertama tafsir bil maksur atau bil mankul. Yang kedua tafsir bil ma'kul, akal, atau bil ra'yi. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, di sini juga termasuk Ibnu Katsir, amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haramun. Adapun tafsir Quran dengan semata-mata berdasarkan ra'yunnya saja, akalnya saja, diutak-atik nih Al-Quran, nggak pakai riwayat-riwayat hadis, pokoknya apa? Diutak-atik. Kenapa? Kan Quran turun untuk kita, jadi kita berhak untuk menafsirkan Al-Quran seakan-akan seorang ulama tafsir gitu. Maka kata apa? Ibnu Abbas atau Ibnu Katsir, fa haramun. Maka itu apa? Haram. Kalau haram berdosa besar. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir rahimahullah, di mana disebutkan dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas. Nah, kembali pada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, man qala al-Qur'ana bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ancaman itu. Ancaman bagi orang yang menggunakan tafsir hanya semata-mata dengan akalnya, diutak-atik. Dia seakan-akan ahli tafsir, mufassir gitu. Ya, selalu apa? Diutak-atik. Nah, maka kata apa? Rasulullah SAW, barang siapa yang berpendapat tentang Al-Quran biro'ihi, dengan akalnya saja atau dengan rasionya saja, au bima la ya'lam, atau dengan sesuatu yang sebetulnya dia nggak tahu, cuma dipaksakan harus tahu gitu, padahal dia nggak tahu, maka kata Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah orang tersebut siap-siap tempatnya, tempat duduknya nanti di api neraka. Jadi ancamannya berat, langsung fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi nanti disediakan oleh Allah SWT tempat duduknya di apa? Di api neraka. Kalau dia hanya menggunakan tafsir dengan dasar akalnya saja, otaknya saja, tanpa ada riwayat-riwayat yang lain. Utak-atik. Huruf ini, huruf ini, huruf ini. Cuma apa? Ada akalnya saja. Maka apa? Itu haram, dan ancamannya adalah tempat duduknya di api neraka. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan lagi, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a. Barang siapa yang berpendapat tentang Al-Quran, dia menyampaikan pendapat tentang Al-Quran bi ra'yihi, dengan akalnya saja, dengan rasionya saja, faqad akhta'a, sungguh dia telah salah. Udah salah walaupun benar, tapi apa? Tetap salah. Makanya dalam hadis lain disebutkan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang berpendapat tentang Al-Quran dengan ra'yunya saja, dipendapat apa? Menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, fa asaba, kebetulan benar, atau kebenaran betul ya, betul. Kebetulan benar, faqad akhta'a, sungguh dia salah. Itu kebetulan benar. Gimana salahnya gitu? Kebetulan benar dia apa? Udah salah, apalagi salah gitu. Jadi kenapa? Karena di dalam menafsirkan itu nggak boleh kebetulan benar, atau tidak boleh kebenaran betul. Ini yang betul yang mana nih? Kebetulan benar apa ya? Kebenaran betul ini. Dua-duanya dia boleh deh. Jadi nggak boleh menafsirkan Al-Quran dengan ini kebetulan benar nih. Oh benar, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak ada standar, cuman kebetulan aja gitu. Jadi harus ada standarnya. Standarnya apa? Quran. Timbangannya Quran. Kalau nggak ada Quran, hadis. Kalau nggak ada hadis, bagaimana aqwalus sahabat, pendapat sahabat? Kalau nggak ada aqwalut tabi'in gitu, pendapat tabi'in. Maka nggak sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran. Ini jangan-jangan kadang-kadang kita bahasa Arab nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, baca tulisan Arab nggak bisa, ngaku mufassir,
bikin tulisan tafsir ekonomi, padahal bahasa Arab nggak bisa. Padahal apa? Jadi nggak bisa, kalau dia nggak bisa bahasa Arab untuk menafsirkan Quran. Kenapa? Karena sumber-sumber buku tafsir itu kebanyakan dari bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi jangan ngaku seorang mufasir kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Karena syarat untuk menjadi mufasir itu harus bisa bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Betawi. Kalau bahasa Betawi banyak orang Betawi yang jadi alim itu. Bahasa Arab. Bukan juga bahasa Jawa, Pak. Bahasa Arab. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi mufassir, seorang ahli tafsir, ulama tafsir, kalau dia nggak bisa bahasa Arab? Bikin tulisan judul tafsir ekonomi. Ternyata penulisnya umpamanya apa? Nggak bisa apa? Bahasa Arab. Dari mana dia menafsirkannya? Nah inilah apa? Pentingnya seorang mufassir itu harus mampu berbahasa Arab. Bukannya sekedar mampu, dia harus tahu juga ilmu balaghahnya, ilmu ma'ani, ilmu badi. Dia harus tahu bagaimana keindahan Al-Quran dalam ilmu balaghah gitu. Jadi orang yang tahu tentang keindahan Al-Quran itu karena dia tahu bahasa apa? Ilmu balaghahnya. Ada ilmu badi, ilmu ma'ani. Belum lagi dia harus tahu juga riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang ayat ini. Belum lagi dia harus tahu tentang apa? Hadis yang dia apa? Sanadnya betul apa enggak gitu. Jadi banyak sekali syarat untuk menjadi seorang apa? Mufassir. Jadi nggak sembarangan. Adapun saya hanya mengutip. Ini mengutip. Kenapa? Karena kita bukan mufassir. Kita hanya mengutip tafsir dari ulama ini, ulama ini. Jadi kita hanya apa? Mengutip. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah apa? Penjelasan jadi bahwa tafsir birra'i, bimujarradir ra'i, tafsir yang berdasarkan semata-mata hanya akalnya saja, rasionya saja, maka para ulama mengatakan haram, maka itu haram. Kalau disebut haram itu berdosa besar. Kenapa? Ancamannya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah orang tersebut tempat duduknya siap-siap di api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas lagi-lagi Ibnu Abbas, ya, karena memang tafsir itu kebanyakan riwayatnya siapa? Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, at-tafsir arba'atu aujuh. Tafsir itu ada 4 jalan di mana kita bisa menafsirkan Al-Quran. Ada 4 jalan, 4 cara. Yang pertama, wajhun ta'rifuhul arabu min kalamiha. Jalan pertama di mana itu bisa dipahami orang Arab dari ucapannya. Jadi orang-orang Arab mereka memahami Al-Quran karena memang bahasanya. Sehingga kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya kita harus belajar apa? Bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita harus belajar apa? Bahasa Arab. Jadi ada bahasa-bahasa apa? Bahasa Arab yang Al-Quran yang langsung bisa dipahami oleh orang-orang Arab. Jadi langsung bisa dipahami seperti Al-Jannah. Jannah itu apa? Pasti orang tahu. Artinya Jannah itu apa? Surga. An-nar artinya apa? Neraka. Orang siapa? Tahu. Yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat. Dan itu baik orang Arab atau orang kita Indonesia yang belajar bahasa Arab paham tentang apa? Itu yang pertama. Yang kedua, wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalatihi. Dan yang kedua, tafsir yang tidak ada alasan bagi seorang untuk dia tidak tahu, dia harus tahu tentang masalah halal haram. Harus tahu. Kenapa? Karena itu wajib kita lakukan. Bagaimana kita apa? Melakukan dalam kehidupan tentang halal haram. Makanan yang haram, makanan yang halal itu apa? Tahu. Yang ketiga adalah wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Dan ada tafsir yang
yang hanya diketahui oleh para ulama. Jadi ada tafsir-tafsir Al-Quran yang itu tidak bisa dipahami oleh orang awam kecuali mereka yang disebut apa? Ulama. Para ulama hanya tahu. Kenapa? Karena dia mampu untuk membuka tafsir tersebut dengan ilmunya. Ya. Kalau orang awam nggak bisa. Kenapa? Itu membutuhkan penafsiran khusus. Kalau yang tadi ada yang tidak dibutuhkan, kecuali apa? Langsung paham. Kemudian yang terakhir adalah wa tafsirun la ya'lamuhu ahadun illallah. Yang ketiga, yang keempat, tafsir yang seseorang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah yang tahu tentang ayat tersebut. Jadi tidak ada yang mengetahui, ulama pun nggak tahu. Tidak ada yang mengetahui ahadun, seseorang pun illallah, kecuali hanya Allah dalam Al-Quran. Contohnya apa? Alif Lam Mim. Itu kan Al-Quran. Al-Quran bukan? Dari mulai satu huruf Nun, yang dua huruf Hamim, yang tiga huruf Alif Lam Ra, empat huruf banyak ya. Alif Lam Mim Ra, ada yang seterusnya. Itu tidak ada yang mengetahui tentang ayat itu illallah, kecuali hanya Allah. Makanya kalau kita buka tafsir, ketika ulama tafsir menjelaskan tentang Alif Lam Mim Nun dan sebagainya, itu yang dikenal dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf satuan. Huruf-huruf apa? Satuan. Ulama-ulama tidak berani menafsirkan. Mereka akan menafsirkannya dengan Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksud dari ayat tersebut. Jadi hanya Allah yang tahu dari maksud ayat tersebut. Itu masuk kepada ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, itu masuk kepada ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan anzala 'alaikal kitab, kepada Muhammad Alkitab Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, di antara ayat Al-Quran itu ada di antaranya ayat yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat ini kata para ulama hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya huruf-huruf yang di awal Al-Quran seperti Nun, Hamim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad dan sebagainya, itu dimasukkan kepada ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Walaupun ada juga yang berani untuk menafsirkan Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Tapi itu enggak, para ulama dulu enggak berani itu. Kenapa? Jadi dia hanya apa? Mereka-reka, enggak boleh mereka-reka ayat. Menafsirkan ayat enggak boleh. Kecuali di sana ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Nah, ini apa jamaah sekalian? Dimasukkan juga katanya dalam apa? Ayat-ayat mutasyabihat tentang masalah Allah. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yadullahi fawqa aydihim. Allah berada di atas arsy. Itu gimana? Allah yang mengetahui, kita nggak tahu hakikatnya. Tapi ayatnya seperti itu dan wajib kita imani. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kali begini kali Allah, nggak boleh. Pokoknya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aman nabi. Kita beriman saja tanpa kita mempertanyakan bagaimana dan bagaimana. Itu masuk kepada ayat mutasyabihat. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan. Bagaimana tangan Allah? Allah alam. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah Allah seperti makhluk apapun. Allah tidak mirip dengan makhluk. Tapi Allah SWT menjelaskan itu, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk pada ayat mutasyabihat. Jadi jangan kita memaksakan diri untuk dijelaskan. Makanya ketika Imam Malik ya,
Malik bin Anas ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas aras. Imam Malik dengan marahnya beliau menjawab, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-maklum, sudah diketahui bagaimana orang-orang para sahabat ketika turun ayat ini nggak ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah. Jadi para sahabat ketika turun ayat ini Pak, satu pun nggak ada yang nanya. Pokoknya mereka langsung mengimani. Makanya Ar-Rahman maklum. Ya. Lalu was-su'al, mempertanyakan tentang ayat ini bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Sehingga tidak boleh mempertanyakan tentang ayat ini dan wajib hanya kita imani saja. Dan tidak boleh kita menyamakan ayat ini dengan makhluk. Oh, kalau gitu sama dong. Kalau Allah di sana, kita di bumi, nggak boleh. Yang wajib kita imani, al-imanu bihi wajibun. Mengimani ayat ini wajib. Mengimaninya apa? Wajib. Tapi ayat itu sudah maklum, sudah dipaham oleh orang yang mereka memiliki rasikh, kebersihan hati, kebersihan iman. Wawalan sawab, ini saja. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama, Al-Quran diketahui oleh orang-orang Arab karena bahasanya. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya kita belajar bahasa Arab, akan tahu. Kemudian, tidaklah ada alasan untuk tidak mengetahui tentang hari kiamat, dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian, ada isi Al-Quran yang tidak diketahui kecuali ulama. Para ulama mengetahui tentang ayat ini. Dan ada ayat Al-Quran yang satu orang pun tidak mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Al-Quran. Maka disebutkan unzil Al-Quran ala arba'ati ahruf. Diturunkan Al-Quran atas 4 hal. Salah satunya halalun wa haram. Allah SWT menjelaskan tentang halal dan haram. Sehingga dalam hal ini tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak mengetahui tentang halal dan haram. Kenapa? Karena dijelaskan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah masuk Isya ya? Iya. Silahkan untuk Isya. Sebelum ini ada pertanyaan nanti mungkin ya. Atau adzan dulu kali ya? Adzan dulu. Ya, saya tutup dulu di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.